Lu pernah ngerasa capek banget gak sih? Bukan capek fisik doang, tapi capek batin. Capek karena udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya kayak nggak ada. Kayak lu udah ngelakuin semua hal yang katanya cara dapat kerja, tapi tetap aja email lu sepi, WhatsApp lu nggak bunyi buat panggilan interview, dan setiap hari malah lu makin overthinking. Ku salahnya di mana sih? Jujur aja, kondisi itu tuh nyakitin banget. Gue tahu banget rasanya. Dan mungkin lu juga lagi ada di fase itu sekarang. Lu udah ngirim lamaran ke mana-mana, literally ke puluhan, bahkan ratusan perusahaan, dari yang gede sampai yang kecil, dari yang sesuai passion lo, sampai yang asal penting ada kerjaan dulu. Tapi, tetap aja, jawaban paling sering yang lo dapet, kami akan menghubungi Anda jika sesuai kualifikasi. Dan ujung-ujungnya, nggak ada kabar lagi. Kayak apa sih yang salah sama lo? Kadang, lo sampai mikir, apa gue emang gak cukup bagus ya? Apa gue gak punya nilai lebih buat dunia kerja? Itu pikiran yang sering banget nongol di kepala. Dan gue ngerti banget gimana perihnya. Karena gimana pun juga manusia itu butuh pengakuan. Lu butuh ngerasa berharga, lu butuh ngerasa usaha lu nggak sia. Tapi ketika semua pintu kerjaan rasanya ketutup, lu jadi mempertanyakan diri lu sendiri. Gue tahu banyak orang di luar sana yang bilang, sabar aja, rezeki udah ada yang ngatur. Iya, gue ngerti. Tapi sabar itu gampang diomongin, susah dijalanin. Apalagi kalau kondisi lu lagi bener-bener kepepet, butuh duit buat makan, buat bayar kos, buat bantu keluarga, atau bahkan cuma buat bertahan hidup sehari-hari. Dalam hati lu mungkin teriak, gue bukan cuma butuh sabar, gue butuh kerja sekarang. Dan di titik itu, lu jadi ngerasa sendirian. Seakan-akan semua orang lagi jalan di jalannya masing-masing, sibuk sama kehidupannya, dan lo ketinggalan di belakang. Teman-teman lo yang lain udah pada update di Instagram. First day OT work, proud to be part of company X. Atau sekadar update foto lagi nongkrong setelah kerja. Sementara lo masih di kamar, scroll-scroll job portal, atau refresh email, berharap ada notifikasi masuk. Tenang, lo nggak sendirian, gue ngerti banget rasanya. Dan percayalah, lo bukan orang pertama dan satu-satunya yang lagi ada di situasi kayak gini. Banyak orang di luar sana yang juga lagi ngerasain hal serupa. Bedanya, nggak semua orang mau ngomongin, banyak yang milih nutupin struggle mereka biar nggak kelihatan gagal. Jadi kalau lu merasa sekarang hidup lu stuck, percayalah, ada banyak orang di luar sana yang lagi sama-sama jalan di lorong gelap yang sama. Lu tahu nggak kenapa gue bilang gitu? Karena ini bukan cuma masalah lo doang. Dunia kerja sekarang emang keras banget. Persaingan gila-gilaan, lowongan yang ada nggak sebanding sama jumlah pelamar. Apalagi kalau lo fresh graduate, pengalaman kerja minim, atau skill lo belum sesuai sama standar pasar, lo akan merasa kayak lagi lomba lari, tapi sepatu lo lebih berat dari yang lain. Beratnya bukan karena lo lemah, tapi karena sistemnya emang kayak gitu. Dan rasa sakit itu makin kerasa. Kalau keluarga lo mulai nanya, kapan kerja? Udah kirim lamaran ke mana aja? Kok belum dapet juga? Niatnya mungkin baik. Tapi di kuping lo, itu kayak pisau yang nusuk hati. Karena lo sendiri udah berusaha mati-matian, tapi hasilnya belum kelihatan. Ditambah lagi, kalau ada perbandingan, tuh, anak tetangga udah kerja. Tuh, saudara kamu udah diterima di perusahaan besar. Seakan-akan lo dibandingin terus. Padahal, kondisi setiap orang nggak sama. Gue tahu, ada juga yang sampai di titik ngerasa minder ketemu orang. Malas kumpul sama temen. Takuchi, Jitaunya udah kerja di mana sekarang? Malas buka media sosial, karena feed penuh sama pencapaian orang lain. Akhirnya, lo mengurung diri, ngerasa dunia sempit banget, dan overthinking makin parah. Tapi dengerin gue baik-baik, perjalanan lo emang berat, tapi lo nggak sendirian. Gue tahu, mungkin kalimat ini terdengar klise, tapi coba resapin pelan-pelan. Gue bikin ini bukan cuma buat ngasih motivasi kosong. Gue bikin karena gue tahu lo butuh ditemenin. Lo butuh diingetin kalau hidup lo nggak berakhir cuma gara-gara lo belum dapat kerja, lo masih punya kesempatan, lo masih punya nilai, dan lo masih punya jalan. Lo tau nggak, salah satu hal yang bikin sakit hati banget pas nyari kerja itu bukan cuma soal ditolak, tapi soal nggak dihargai. Lu udah copek-copek bikin CV, ngatur layout biar kelihatan rapi, nulis surat lamaran pakai bahasa yang sopan banget. Bahkan kadang lo bikin versi berbeda untuk tiap perusahaan, tapi endingnya CV lo cuma jadi salah satu dari ribuan file PDF yang mungkin nggak sempet dibaca sama HRD-nya. Disinilah banyak orang mulai mikir, apa gue nggak berguna ya? Apa skill gue nggak ada harganya? Nah, sebelum lo tenggelam dalam pikiran itu, gue mau lo ngerti dulu satu hal penting. Ini bukan salah lo sepenuhnya. Lo harus tahu,
Jumlah fresh graduate atau pencari kerja baru tiap tahun tuh jutaan, sedangkan lowongan kerja nggak nambah secepat itu. Jadi persaingan emang gila-gilaan, satu lowongan bisa diincar ratusan, bahkan ribuan orang. Makanya, jangan kaget kalau lamaran lo sering nggak dinotis. Itu bukan berarti lo jelek, tapi emang kapasitas perusahaan terbatas. HR juga manusia, bro. Mereka nggak mungkin baca detail satu persatu CV. Kalau jumlahnya ribuan. Biasanya mereka cuma scan cepat. Makanya banyak CV yang kayak skip bukan karena lo nggak worth it, tapi karena sistemnya emang kayak gitu. Kalau lu sadar sama realita ini, lu bakal ngerti. Kalau belum dapat kerja, bukan berarti lu gagal. Tapi lu lagi ada di tengah medan perang yang penuh orang. Gue tahu ini gampang banget dibilangin, tapi susah dijalanin. Lu buka Instagram, ada temen, upload foto, pertama kali pakai ID card kantor, ada lagi yang update story nongkrong setelah gajian pertama, dan lu masih bengong depan laptop, ngetik lamaran. Tapi coba lu lihat dari sisi lain. Orang yang kelihatan sukses di luar sana, belum tentu hidupnya semulus itu. Bisa aja mereka dapat kerjaan karena koneksi keluarga. Bisa aja mereka masuk karena kebetulan skill Naya pas banget, atau bahkan bisa aja mereka juga punya struggle lain yang nggak mereka tunjukin ke publik. Jadi jangan pernah ukur perjalanan lo pakai timeline orang lain. Setiap orang punya fase masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan itu nggak bikin lo lebih buruk. Gue ngerti, rasa minder itu nyata. Tapi percayalah, kalau lo terus bandingin, lo cuma bikin diri lo tambah hancur. Oke, jujur aja, salah satu alasan kenapa orang susah banget masuk kerja adalah skill mereka belum nyampe standar pasar. Dan itu wajar banget, bro. Karena sekolah atau kuliah kita lebih banyak ngajarin teori ketimbang praktek. Jadi pas lulus, lu mungkin baru nyadar, wah, ternyata skill gue belum cukup buat kerjaan yang gue incer. Tapi kabar baiknya, skill itu bisa lo kejar. Sekarang banyak banget platform gratis buat belajar dari YouTube, Coursera, sampai pelatihan online lokal. Masalahnya bukan ada atau enggaknya kesempatan, tapi lo mau konsisten atau enggak. Contoh kecil, lo pengen kerja di bidang digital marketing, tapi lo belum paham SEO atau Facebook Ads. Jangan nyalahin diri lo terus. Coba buka YouTube, ketik belajar SEO dasar. Lo bakal nemu banyak banget video. Pelan-pelan aja. Jangan buru-buru, lo upgrade skill sedikit demi sedikit sambil terus nyari kerja. Karena gini bro, skill itu ibarat modal tempur. Semakin banyak senjata yang lo punya, semakin besar peluang lo buat menang. Kadang orang terlalu fokus nyari kerjaan impian, sampai lupa kalau langkah kecil juga penting. Lo nungguin posisi anak kantoran di perusahaan besar, padahal ada peluang kerja kecil yang bisa jadi batu loncatan. Nggak salah kok punya mimpi gede, tapi jangan gengsi juga buat mulai dari bawah. KG Coffee di toko, di gudang, atau jadi admin online shop, itu semua pengalaman. Dari situ lo bisa belajar disiplin, manajemen waktu, komunikasi, bahkan kadang dapat relasi. Jadi jangan remehin kerjaan yang kelihatan kecil, karena bisa jadi itu pintu awal lo buat naik ke level selanjutnya. Lo sadar nggak? Nyari kerja itu lebih banyak main di mental dibanding skill. Karena tiap hari lo bakal ketemu yang namanya penolakan. Kalau mental lo rapuh, lo bakal gampang nyerah. Gue ngerti, tiap kali email penolakan masuk, hati lo kayak diremas. Tapi coba ubah cara pandang lo. Anggap aja tiap penolakan tuh kayak filter. Semakin banyak lo ditolak, berarti lo makin dekat sama satu pintu yang bakal kebuka. Ingat bro, sukses itu bukan soal seberapa cepat lo dapat kerja, tapi seberapa kuat lo bertahan di fase paling berat ini. Nyari kerja itu bikin stres, jadi lo butuh cara buat ngatur emosi lo. Bisa lewat olahraga kecil tiap pagi, journaling, nulis perasaan lo di buku, atau sekadar jalan keluar rumah biar nggak kebanyakan mikir. Kalau lo cuma bengong di kamar seharian nunggu email, lo makin stres. Tubuh lo perlu bergerak, otak lo perlu refresh. Percaya deh, hal sepele kayak jalan 15 menit atau stretching bisa bikin mood lo jauh lebih baik.
Kadang lo terlalu gengsi buat cerita ke orang lain. Padahal siapa tahu, temen lo tahu ada lowongan yang cocok buat lo. Atau minimal, mereka bisa jadi tempat lo curhat. Nggak ada salahnya. Lo post di LinkedIn, gue lagi nyari kerja di bidang ini. Kalau ada info boleh banget kabarin. Itu bukan nunjukin lo lemah, tapi nunjukin lo lagi berusaha. Banyak banget cerita orang yang dapat kerja justru dari keberanian mereka ngomong ke orang lain. Ini poin terakhir, tapi penting banget. Gue tahu lo mungkin bosen denger kata sabar atau rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kalau lo resapin dalam, ada benarnya. Lo mungkin sekarang lagi nunggu pintu A kebuka, padahal Tuhan lagi siapin pintu B yang lebih cocok buat lo. Kadang penolakan itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Lo nggak diterima di perusahaan tertentu, mungkin karena emang tempat itu nggak baik buat lo. Atau mungkin ada kesempatan lain yang lebih pas buat hidup lo. Yang penting, lo jangan berhenti jalan. Karena rezeki itu nggak datang ke orang yang diem, tapi ke orang yang terus usaha. Gue tahu, setiap hari yang lo lewatin itu nggak gampang. Lo bangun pagi dengan harapan, siapa tahu hari ini ada email panggilan, interview. Tapi malamnya, lo tidur lagi dengan perasaan hampa. Kok nggak ada kabar juga ya? Itu tuh berat banget. Gue nggak bakal meremehkan rasa sakitnya. Gue tahu betul gimana rasanya nunggu sesuatu yang nggak pasti. Tapi bro, coba tarik napas sebentar. Pejamkan mata lo sebentar. Terus lo inggit-inggit lagi perjalanan lo sampai sekarang. Lihat deh, lo masih berdiri, lo masih hidup, lo masih berjuang. Itu tandanya lo kuat. Bahkan mungkin lo sendiri nggak sadar betapa kuatnya lo. Kalau ada orang lain di posisi lo, bisa aja mereka udah nyerah dari dulu. Tapi lo masih terus jalan. Meski pelan, itu bukti kalau lo punya kekuatan yang gede banget. Gue pengen lo ingat satu hal. Hidup lo nggak berhenti cuman gara-gara lo belum dapat kerja. Nilai lo sebagai manusia nggak ditentukan sama status udah kerja atau belum. Lo lebih dari itu. Lo punya hoti, lo punya mimpi, lo punya potensi yang mungkin belum kelihatan sekarang. Tapi suatu hari pasti bersinar. Gue ngerti. Mungkin lo sekarang ngerasa sendirian. Kayak nggak ada yang peduli. Kayak semua orang sibuk sama hidupnya masing-masing. Tapi percaya deh, lo nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang lagi ngerasain hal sama. Mereka juga lagi duduk di kamar, ngetik lamaran, refresh email, dan ngerasa hopeless. Lo nggak ngadepin di sendirian. Dan lebih penting lagi, ada gue di sini yang ngomong sama lo lewat tulisan ini. Mungkin gue nggak bisa langsung ngasih lo kerjaan, tapi gue bisa ngasih lo pengingat kalau lo masih punya teman seperjalanan. Setidaknya lo tahu ada orang lain yang ngerti rasanya. Coba lo bayangin masa depan lo. Jangan masa depan yang jauh banget. Cukup besok aja, besok lo bangun, lo masih punya kesempatan. Lo masih bisa kirim lamaran lagi. Lo masih bisa belajar skill baru. Lo masih bisa cerita ke teman kalau lo lagi butuh info kerja. Lo masih bisa buka jalan-jalan kecil yang mungkin bakal jadi pintu besar nanti. Dan kalau besok masih belum ada hasil, ya udah, jalan lagi lusa. Kalau lusa belum ada juga, jalan lagi minggu depan. Karena perjalanan lo nggak diukur dari seberapa cepat lo dapat kerja, tapi dari seberapa konsisten lo buat terus berusaha. Penolakan itu bukan akhir. Itu cuma tanda kalau jalan lo harus sedikit muter sebelum sampai tujuan. Kadang kita terlalu sibuk mikirin pintu yang ketutup, sampai lupa kalau ada jendela yang kebuka. Jangan berhenti cuma karena satu pintu nggak mau nerima lo. Dunia ini luas, dan rezeki bisa datang dari arah yang nggak pernah lo sangka. Gue tahu ngomong gini gampang, ngejalaninnya berat. Tapi gue percaya lo bisa, karena orang yang udah kuat bertahan sejauh ini pasti bisa terus maju. Dan kalau lo capek, nggak apa-apa banget istirahat sebentar. Nangis juga nggak apa-apa. Luapin aja semua perasaan lo. Tapi setelah itu, bangun lagi, jalan lagi. Karena dunia ini masih butuh lo. Lo nggak gagal. Lo lagi berproses. Bedain itu, orang gagal adalah orang yang berhenti. Tapi lo masih terus jalan, meski pelan. Dan itu artinya lo bukan gagal, tapi lo lagi tumbuh. Percaya sama proses lo. Jadi, mulai sekarang, jangan biarin rasa minder atau putus asa ngerampas masa depan lo. Jangan biarin kata-kata orang bikin lo ngerasa gak berharga. Hidup lo terlalu berharga buat berhenti. Cuma gara-gara lo belum dapat kerja sekarang. Tenang, lo gak sendirian. Gue tahu lo kuat. Gue tahu lo bisa. Dan suatu hari nanti lo bakal cerita, gila ya, dulu gue struggle banget cari kerja. Tapi ternyata semua itu jadi bagian dari perjalanan gue. Sampai di titik sekarang. Sampai hari itu tiba, gue mau lo terus jalan. Jangan berhenti, jangan nyerah. Karena percaya deh,
Dunia ini masih nyimpen sesuatu yang baik buat lo. Dan kalau suatu saat lo udah dapat kerja, jangan lupa cerita ke diri lo sendiri. Ternyata semua capek gue dulu nggak sia-sia. Ternyata gue bisa bertahan sampai sejauh ini. Itu akan jadi momen yang nggak bakal lo lupain seumur hidup. Jadi sekarang Gi, tarik napas. Lo dalam-dalam, buang pelan-pelan, senyum dikit. Walaupun hati lo masih berat, katain ke diri lo sendiri, tenang, gue nggak sendirian. Gue masih bisa, gue masih berharga. Karena itu kenyataannya bro, lo nggak sendirian,